Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febri Aprini Purnama dengan nomor induk mahasiswa 856487666. Di sini saya akan melakukan praktikum gelombang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai bentuk gelombang seperti halnya gelombang air, gelombang suara, atau gelombang cahaya. Secara umum, gelombang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada gelombang transversal dan yang kedua ada gelombang longitudinal. Untuk memahami perbedaannya, mari sama-sama kita simak video percobaan berikut ini. Yang saya lakukan dengan menggunakan selinki dan kabel listrik. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk menunjukkan perbedaan antara gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Dan selanjutnya kita akan menunjukkan arah getaran dan arah rambat gelombang pada jenis gelombang tersebut. Adapun alat-alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini, yang pertama ada selinki, ada karet gelang, dan juga kabel listrik. Baiklah, langsung saja kita simak video bersama-sama. Pada percobaan pertama, yaitu percobaan transversal tegak lurus. Pertama, letakkan selinki di atas lantai, lalu dua orang memegang ujung selinki. Lalu, salah satu orang menggerakkan selinki ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang. Saat selinki digerakkan ke kanan dan ke kiri, tampak gelombang merambat sepanjang selinki dari ujung ke ujung lainnya. Bagian selinki bergerak tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, membentuk pola seperti puncak dan lembah. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah gerakannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contohnya yaitu pada gelombang tali atau gelombang air dan gelombang cahaya. Selanjutnya percobaan kedua, yaitu gelombang transversal dengan penanda karet gelang. Pertama, rentangkan selinki di lantai dan pegang kedua ujungnya. Kemudian letakkan karet gelang di bagian tengah selinki sebagai penanda satu titik pada pegas. Selanjutnya, salah satu orang menggerakkan ujung selinki ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang. Perhatikan gerakan karet gelang di tengah selinki. Karet gelang bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti arah getaran, namun tidak berpindah tempat secara keseluruhan. Sementara itu, gelombang merambat sepanjang selinki dari satu ujung ke ujung lainnya. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal memiliki arah getar, yaitu pada gerak karet gelang yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga, kita akan ganti selinki dengan kabel listrik. Rentangkan kabel listrik di atas lantai, pegang kedua ujung kabel. Kemudian, salah satu orang menggerakkan ujung kabel ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang. Dan kita dapat melihat ketika kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri, tidak tampak adanya gelombang pada kabel. Kabel hanya ikut bergoyang pada bagian yang digerakkan saja, tanpa membentuk pola puncak dan lembah seperti pada selinki. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua benda dapat menunjukkan gelombang transversal. Kemudian, sifat elastis dan lentur diperlukan agar gelombang dapat merambat. Kabel listrik yang kaku tidak dapat menyalurkan gelombang dengan baik, beda dengan selinki yang lentur dan ringan. Percobaan keempat, kabel listrik diberi karet gelang di tengah. Pertama, rentangkan kabel listrik di lantai dan kemudian letakkan karet gelang ke tengah kabel sebagai penanda satu titik. Dan selanjutnya, salah satu orang menggerakkan ujung kabel ke kanan dan ke kiri dengan kecepatan beberapa kali. Saat kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri, karet gelang di tengah kabel ikut bergerak, tetapi gelombang tidak merambat ke seluruh kabel seperti pada selinki. Gerakan hanya terlihat pada bagian yang digerakkan, sedangkan bagian tengah hingga ujung lainnya hampir tidak menunjukkan gelombang yang jelas.
Hal ini terjadi karena kabel listrik lebih kaku dan berat dibandingkan dengan selinki, sehingga energi getar tidak dapat merambat secara efisien di sepanjang kabel. Karet gelang hanya menunjukkan getaran lokal, bukan rambatan gelombang transversal. Pada percobaan kelima, yaitu gelombang longitudinal. Pertama, rentangkan selinki di lantai, kemudian pegang kedua ujung selinki oleh 2 orang. Lalu salah seorang menggerakkan ujung selinki ke depan dan ke belakang secara cepat. Saat ujung selinki digerakkan maju dan mundur, terlihat bagian selinki yang merapat dan juga merenggang. Bagian rapatan dan renggangan tersebut merambat sepanjang selinki dari satu ujung ke ujung lainnya. Perhatikan arah gerakannya. Usikan selinki yang maju mundur searah dengan arah rambat gelombang, yang artinya arah getaran sejajar dengan arah rambatan gelombang. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang. Pada selinki, hal ini terlihat dari pola rambatan dan renggangan yang merambat sepanjang pegas. Contoh gelombang longitudinal di kehidupan sehari-hari adalah gelombang bunyi. Jadi, perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah ada pada arah getarannya. Gelombang transversal arah getarannya tegak lurus, sedangkan gelombang longitudinal arah getarannya adalah sejajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.